Teman-teman semua yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Kita hari ini mau membahas tentang OCD, ya. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Suatu gangguan yang ditandai dengan pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Apa itu pikiran obsesif? Nah, pikiran obsesif itu adalah pikiran yang berulang dan sulit sekali dikendalikan atau sulit dialihkan. Dan biasanya pada pasien OCD itu biasanya dia akan berfokus pada kebersihan, ya, ketidakyakinan terhadap segala sesuatu yang dia lakukan sehingga dia melakukannya secara berulang, ataupun dalam kondisi ketidakpercayaan dia terhadap apa yang dia hitung. Ya. Jadi gejala utamanya biasanya itu ada 3 yang sudah pernah kita bahas, yaitu cleaning, bersih-bersih, counting, ngitung-ngitung, dan checking atau ngecek-ngecek. Jadi OCD ini adalah 3 tahapan tersebut yang biasanya terjadi. Nah, pada beberapa kondisi OCD yang biasanya dialami pada beberapa pasien, memang sebagian ada yang diawali oleh kepribadian pasien yang memang suka bersih. Orangnya memang rapi, bersih, tipikal orang yang maunya tuh beres-beres cepet gitu ya. Beres-beres terus, bersih-bersih gitu ya. Pengennya teratur gitu. Nah, namun itu tidak menjanjikan bahwa dia akan menjadi OCD nantinya. Orang yang bersih-bersih seperti itu kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa disebut sebagai orang yang memiliki personality trait atau ciri kepribadian tertentu, yaitu obsessive compulsive. Jadi memang anankastik atau obsessive compulsive itu adalah suatu ciri kepribadian juga. Nah, yang kayak gini nggak mengganggu. Yang mengganggu adalah biasanya yang datang ke praktek, pasiennya misalnya contoh, mandi, ya, bisa 3 jam. Waduh, ngapain aja tuh mandi 3 jam? 1 jam aja rasanya kita udah kelamaan ya, karena saya mandi itu nggak lama. Ya, nggak nyampe 10 menit bahkan saya mandi itu. Ya, 5 menit juga bisa saya kalau mau cepet-cepet gitu ya. Nah, ini, wah, mandinya lama. Kalau kita tanya, ada sebagian pasien tuh yang mandi itu didahului oleh perilaku cuci tangan berulang. Kemudian dia harus bersih-bersih kamar mandinya. Setelah mandi dia harus bersih-bersih lagi. Nanti cuci tangan lagi. Jadi terus kayak berulang melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak sesuai gitu. Dan akhirnya pasien mengalami suatu masalah dong. Ya, mengganggu kualitas hidupnya, mengganggu kehidupannya. Ya, dia jadi bolak-balik kemana-mana begitu. Nggak bagus dan artinya ya, situasinya jadi nggak benar. Ya, mengganggu. Bayangin aja kalau mau ke kondangan aja, terus Anda mandi 3 jam, apa itu nggak mengganggu? Belum lagi membuat orang lain juga menderita. Keluarganya, pasangan hidupnya, ya, laki maupun perempuan juga mengalami menderita. Karena kalau di dalam praktek saya menemukan kasus OCD ini cukup setara ya, laki dan perempuan tuh sama. Nah, menariknya ada sebagian kasus-kasus OCD ini terkait dengan suatu peristiwa trauma yang terjadi tiba-tiba dan berat. Ya. Jadi ada beberapa pasien misalnya gara-gara kehilangan mobil. Ya, kehilangan mobil, dia langsung jadi ada perilaku obsesif. Ya, ngecek-ngecek barang berkali-kali, mau pergi bolak-balik ngunci pintu, ya, tutup jendela bolak-balik, ya. Dan kemudian juga ada yang terkait dengan misalnya peristiwa ledakan, misalnya kompornya meledak gitu. Jadi sejak itu dia bolak-balik. Awalnya mungkin sebagai upaya pencegahan jangan sampai terjadi kembali. Namun sayangnya situasinya menjadi berbeda. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami oleh kita bahwa ternyata kalau OCD itu udah berat, itu biasanya mengganggu kehidupan si pasien dan keluarganya. Nah, dalam prakteknya OCD ternyata agak sulit diobati ya, dan kebanyakan tidak bisa dengan cara-cara non obat. Misalnya kalau ada beberapa pasien yang misalnya mau coba, dok hipnoterapi dulu dok, atau mau kognitif terapi dulu, ya ini saya sih tidak menyarankan. Ya, lebih baik segera diobati dulu dengan obat
ada obatnya yang bisa membantu pasien ini, dan obat itu bisa diberikan oleh dokter jiwa. Karena dokter jiwa lah yang paling berkompeten mengatasi masalah-masalah seperti ini. Nah, OCD ini biasanya bisa baik, tapi kepikiran untuk melakukannya mungkin masih ada, Dok. Masih ada, tapi tidak dilakukan. Nah, itu bedanya. Jadi, kalaupun dia masih ada, rasanya kepengen bolak-balik ngunci pintu, ngecek jendela, ngecek apapun barang yang dia ketinggalan. Tapi dia tidak terlalu fokus lagi. Jadi dia bisa alihkan pikiran dia itu ke hal-hal yang lain. Nggak selalu harus fokus sama apa yang mau dia lakukan itu. Nah, itulah proses perbaikan dari kondisi OCD ini. Yang kalau kita melihat dalam kondisi seperti yang banyak diterima pasien itu membaik dalam waktu 2-3 bulan. 2-3 bulan tuh sudah mulai ada perbaikan. Kemudian dosis obatnya kita maintenance biasanya sampai 6 bulan. Dan harapannya kalau misalnya nanti setelah lepas obat, dia bisa turun kembali kondisinya menjadi stabil dan tidak perlu obat lagi. Beberapa bisa, dan saya punya beberapa pasien yang demikian, tapi ada juga beberapa yang agak sulit. Jadi kita perlukan adalah teman-teman yang mengalami kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, segeralah datang berobat ke psikiater ya, ke dokter spesialis kedokteran jiwa untuk mendapatkan pengobatan segera. Biasanya dosis obat untuk kasus OCD biasanya lebih tinggi daripada untuk kasus-kasus depresi. Jadi kita perlu perhatian pada kondisi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya share pada kesempatan kali ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada suara yang bising karena di depan rumah lagi ada yang ngebetulin rumah. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu dalam penyampaian saya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.